Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5676 Situasi memburuk. Bala bantuan Putra Suci tiba. Lu Qingjun dan Yi Heze tiba-tiba turun tangan, menghentikan Wu Kang, Ling Hujun, dan Tang Jing. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat pertempuran sengit berkecamuk di seluruh istana angin dan salju. Chen Yule bertarung 2 lawan 1, melawan Du Guming dan Mei Lin. Bahkan dalam pertarungan 2 lawan 1, Chen Yule masih mampu bertahan. Du Guming dan Mei Lin, yang bekerja sama, tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nisang dan Kong Qiwen terkunci dalam pertempuran sengit, kekuatan mereka seimbang, dan tampaknya tidak mungkin ada pemenang yang muncul dalam waktu dekat. Lu Qingjun bertarung melawan Ling Hujun dan Tang Jing. Yi Heze bertarung melawan Wu Kang. Meng Qinxian duduk bersila di bawah, menyembuhkan lukanya dengan kecepatan yang terlihat, dan diyakini dia akan segera dapat bergabung kembali dalam pertempuran. Limo menatap Lin Bai dengan geram dan berkata dingin, "Lin Bai, kau bersikeras menentangku. Baiklah, baiklah, hari ini aku akan menunjukkan siapa yang berkuasa di ibu kota Chu." Limo mengeluarkan beberapa token komunikasi dan dengan cepat menghubungi beberapa orang. "Zhao Xiantu, apa yang kau lakukan? Segera datang ke Istana Bulan dan Istana Salju. Sun Miao, segera datang ke Istana Bulan dan Istana Salju." Setelah beberapa pesan komunikasi dikirim, sesaat kemudian, Lin Bai merasakan beberapa aura bergegas menuju Istana Salju. Zhao Xiantu dan Sun Miao juga berada di Istana Bulan, menjamu tamu, jadi setelah menerima pesan komunikasi Limo, mereka segera bergegas ke sana. Di atas Istana Salju, beberapa sosok muncul. Para pemimpinnya tak lain adalah Zhao Xiantu, putra suci keluarga Zhao, dan Sun Miao, putra suci keluarga Sun. Selain mereka berdua, Lin Bai juga melihat sosok yang familiar, yang tak lain adalah Sangguan Tong, putra suci Sekte Wentian. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Limo, mengapa semuanya jadi seperti ini? Zhao Xiantu dan Sun Miao segera bertanya kepada Limo setelah meninggalkan dojo. Limo meraung dengan ganas, "Mari kita bergabung dan kalahkan Lin Bai." Zhao Xiantu dan Sun Miao terkejut dan saling bertukar pandang, keduanya tidak mengerti maksud Limo. Bahkan Sangguan Tong, putra suci Sekte Wentian, menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. "Limo akan menyerang Lin Bai. Mengapa demikian?" Limo berkata, "Apa yang kalian takutkan? Jika ini menyebabkan kekacauan besar, keluarga Liku akan mengurusnya." Zhao Xiantu, Sun Miao, dan Sangguan Tong segera merasa tenang setelah mendengar ini. Karena ada yang akan mengurusnya, tidak perlu ragu-ragu. Lagi pula, Lin Bai menyimpan dendam terhadap Zhao Xiantu, Sun Miao, dan Sangguan Tong. Sekarang keluarga Li bersedia melindungi mereka, tidak ada salahnya memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengan Lin Bai. Segera, Zhao Xiantu, Sun Miao, dan Sangguan Tong bergegas dan menjebak Lin Bai. Selain mereka bertiga, 5 pemuda dan pemudi lainnya juga mengepung Lin Bai. Termasuk Limo, ada 9 orang yang mengepung Lin Bai. Zhao Xiantu, Sun Miao, Sangguan Tong, dan Limo semuanya menyimpan dendam terhadap Lin Bai, dan dia tidak punya pilihan selain menyerang mereka. Namun, Lin Bai tidak mengenali kelima orang lainnya, mengapa mereka ikut campur. Lin Bai memandang kelima orang itu dan bertanya dengan lembut, "Siapa kalian semua? Apakah kalian juga ingin terlibat dalam acara hari ini?" Hua Qiansu, putra suci dari Istana Bunga Plum, salah satu dari 8 gerbang 10.000 orang suci. Seorang pemuda tampan dengan bibir merah dan gigi putih tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, "Saya telah lama mengagumi nama putra suci Lin Bai. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda hari ini. Jika saya bisa merasakan kemampuan Anda, itu akan menjadi suatu kehormatan besar." Jiang Xiaoyue, gadis suci dari Sekte Teratai Biru, salah satu dari 5 Sekte 7 Malam. Wanita itu memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Putra suci Lin Bai, bagaimanapun juga, adalah putra suci dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 Sekte Chu. Mengapa Anda mencuri teknik warisan Sekte Teratai Biru saya?" Gambar, salah satu dari 7 Malam dan 5 Sekte, Santa Lembah Phoenix, Jiruochi. Seorang wanita muda yang cantik tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, "Putra suci Lin Bai, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya tidak ingin menjadi musuh Anda, tetapi saya mendesak Anda untuk meletakkan senjata. Saya bersedia untuk menengahi dan berdamai." Salah satu dari 7 Malam dan 5 Sekte, putra suci Sekte yang murni, Shen Haoyue. Seorang pemuda yang mengenakan jubah Taois, dengan wajah tegak, berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi tegas, "Putra suci yang terhormat dari Sekte Air Surgawi sebenarnya bertindak di depan umum. Tata krama macam apa ini?" Salah satu dari 9 Sekte Qitian, putra suci Sekte Bulan Perak, Mo Mingyuan. Seorang pemuda tersenyum tipis dan berkata,
saya langsung akrab dengan rekan Taois Zhao Xiantu. Saya yakin bahwa orang yang ingin dihadapi rekan Taois Zhao Xiantu bukanlah orang baik. Kelima pemuda dan wanita ini memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan mereka. Dari kelima orang itu, 3 berasal dari wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, Shen Haoyue, putra suci Sekte yang murni, Jiruoqi, gadis suci Lembah Phoenix, dan Jiang Xiaoyue, gadis suci Sekte Teratai Biru. Patut disebutkan bahwa, Jiang Xiaoyue, putra suci kota Teratai Biru, sebenarnya mengklaim bahwa Lin Bai telah mencuri teknik rahasia sektenya. Hal ini membuat Lin Bai agak bingung. 2 lainnya berasal dari wilayah Gunung 10.000 Orang Suci, Hua Qiansu, putra suci Istana Bunga Plum, dan Mo Mingyuan, putra suci Sekte Bulan Perak, dari wilayah Sekte Qitian. Hua Qiansu, putra suci Istana Bunga Plum, berulang kali menyatakan keinginannya untuk merasakan kemampuan Lin Bai. Mo Mingyuan, di sisi lain, telah berteman dekat dengan Zhao Xiantu dan sangat mengagumi karakternya, oleh karena itu menganggap siapapun yang menentang Zhao Xiantu sebagai orang jahat. Mendengar kelima orang itu memperkenalkan diri, Lin Bai menyadari bahwa masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang mengesankan. Mereka semua adalah putra suci dan gadis suci dari sekte-sekte terkemuka di wilayah timur alam iblis. Di wilayah masing-masing, mereka semua adalah jenius yang terkenal dan tak tertandingi. Lin Bai mencibir, saya menyarankan kalian semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, jika pendekar pedang yang kejam itu melukai kalian, saya akan sangat menyesal. Saintes Lembah Phoenix Jiruoqi tersenyum tipis dan berkata, Putra suci Lin Bai, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Mengapa kita tidak meletakkan pedang kita dan duduk untuk membicarakan semuanya? Mungkin kita bisa menyelesaikan dendam kita. Limo menggertakkan giginya dan berkata, Nona Jiruoqi, tidak perlu membuang-buang kata dengan orang ini. Lin Bai kejam, bengis, dan sombong, dia benar-benar orang jahat. Semuanya, mari kita serang bersama dan kalahkan Lin Bai. Meskipun kultivasi Lin Bai kuat, dia hanya sendirian. Dia bukan tandingan kita. Serang. Limo meraung dan menyerbu ke arah Lin Bai terlebih dahulu. Setelahnya, Sun Miao, Zhao Xiantu, dan Sangguan Tong saling bertukar pandang dan menyerang. Setelah keempatnya menyerang, Lin Bai tentu saja tidak akan tinggal diam. Dia segera menghunus pedang iblisnya dan menebas keempatnya. Setelah Lin Bai bergerak, Jiruoqi, Hua Qiansu, Shen Haoyue, Mo Mingyuan, dan Jiang Xiaoyue mengikutinya, melepaskan kekuatan dan teknik ilahi mereka untuk menyerangnya. Di antara kelimanya, beberapa mungkin ingin berduel dengan Lin Bai, sementara yang lain mungkin ingin menundukkannya. Terlepas dari niat mereka, mereka semua telah menyerangnya. Lin Bai mengamati sekelilingnya, 9 putra suci menyerang bersama-sama. Kekuatan mengerikan mereka memenuhi langit dan bumi, menyebabkan kehampaan runtuh dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Lin Bai menggenggam pedang iblisnya erat-erat, wajahnya berkerut karena amarah, dan meraung, ayo. Biarkan aku melihat apa yang mampu kalian lakukan. Lin Bai mengayunkan pedangnya ke bawah, melepaskan gelombang energi pedang biru seperti kuda liar, membelah seluruh istana angin dan salju menjadi 2 dengan satu serangan. Dia menerjang maju, terlibat dalam pertempuran sengit dengan ke-9 putra suci. Bab 5677 1 melawan 9. Lin Bai melirik ke arah 9 orang di sampingnya, masing-masing adalah putra atau putri suci dari sekte besar di wilayah timur alam iblis. Limo menyerang lebih dulu, melompat ke depan dan menusukkan pedangnya ke arah Lin Bai. Energi pedang, menembus kehampaan, mengarah langsung ke wajah Lin Bai, seolah berniat mencabik-cabiknya. Sun Miao, Zhao Xiantu, dan Sangguan Tong mengikuti, melepaskan kemampuan ilahi mereka untuk menyerang Lin Bai tanpa ampun. Lagi pula, Lin Bai memiliki dendam masa lalu terhadap mereka, dan sekarang setelah Limo mengatakan dia akan menyelesaikan masalah, tidak perlu ragu-ragu. 5 orang yang tersisa, Jiruoqi, Hua Qiansu, Shen Haoyue, Mo Mingyuan, dan Jiang Xiaoyue, semuanya menyerang, melepaskan kemampuan ilahi tertinggi dari sekte masing-masing. Lin Bai dikelilingi oleh ke-9 orang itu, seketika menjadi target mereka. Tetapi Lin Bai tidak menunjukkan rasa takut, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang biru yang menyilaukan. Mati, Limo meraung marah sambil menyerang dengan pedangnya. Pergi sana, Lin Bai berbalik dan menebas dengan pedangnya, energi pedang biru memaksa Limo mundur. Sangguan Tong mendengus dingin, mengepalkan tinjunya, mengumpulkan kekuatan luar biasa di dalamnya. Sun Miao, memegang tongkat hitam panjang, mengayunkan lengannya dengan kuat, menyerang ke arah Lin Bai. Lin Bai menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari pukulan Sangguan Tong, lalu menangkis serangan Sun Miao dengan pedang iblisnya. Zhao Xiantu tertawa liar, telapak tangannya menyerang dari udara, kelima jarinya tercetak di kehampaan,
menyerang Lin Bai. Seketika itu, Lin Bai menendang Sangguan Tong, pedang iblisnya melepaskan kekuatan dahsyat yang menghantam Sun Miao. Dia mengepalkan tinjunya dan beradu tinju dengan Zhao Xiantu. Boom! Kekuatan mengerikan dari serangan ini berubah menjadi badai yang menyapu, meratakan seluruh istana badai salju. Yun Ke dan banyak seniman bela diri lainnya bergegas melarikan diri dari istana badai salju dalam keadaan berantakan. Pada saat yang sama, pertempuran sengit di dalam istana badai salju menyebabkan seluruh istana bulan bergetar hebat. Banyak seniman bela diri yang bersenang-senang di dalam istana bulan merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan ini. Mereka yang bisa memasuki istana bulan adalah individu-individu kaya dan berkuasa, yang memiliki pengaruh besar di ibu kota kekaisaran atau wilayah timur alam iblis. Misalnya, Sun Miao, Zhao Xiantu, dan Li Mo adalah pengunjung tetap istana bulan. Saat ini, banyak seniman bela diri dan murid dari sekte-sekte besar dari wilayah lain juga sedang bersenang-senang di dalam istana bulan. Merasakan keributan itu, mereka semua sangat terkejut. Apa yang terjadi? Apakah ada yang berani bergerak di dalam istana bulan? Dilihat dari kebisingannya, sepertinya cukup signifikan. Di dalam istana bulan, 72 selir istana dan selir dari lantai 99 keluar dari tempat tinggal mereka, memandang ke arah istana badai salju. Para seniman bela diri yang bersenang-senang di dalam istana bulan juga berbondong-bondong menuju istana badai salju. Begitu mereka tiba, mereka menemukan pertempuran sengit di dalamnya. Apa yang terjadi? Siapa yang membuat keributan di istana bulan? Apakah mereka tidak takut dengan hukum ketat divisi Zhaoxing? Dan ada cukup banyak orang yang terlibat, ini pertempuran yang kacau. Apakah mereka semua seniman bela diri di alam buah Dao Tai? Para seniman bela diri yang datang setelah mendengar berita itu tiba dan, setelah diperiksa lebih dekat, menemukan bahwa semua yang bertarung berada di alam buah Dao Tai. Hampir tidak ada seniman bela diri alam Dewa Dao yang berpartisipasi. Terlebih lagi, dilihat dari pakaian dan tingkah laku mereka, para seniman bela diri ini jelas bukan orang biasa. Banyak seniman bela diri berseru kaget. Astaga, itu Zhao Xiantu. Bukan hanya Zhao Xiantu, tetapi juga Li Mo, Sun Miao, dan Chen Yule ada di antara mereka. Ya Tuhan, putra-putra suci dari 5 keluarga besar ibu kota semuanya ada di sini. Siapa dua orang yang bertarung melawan Chen Yule? Zhao Xiantu, Li Mo, Sun Miao, dan Sangguan Tong sebenarnya mengepung Lin Bai dengan 5 tokoh kuat lainnya. Gambar, adegan paling mengejutkan dalam pertempuran baru-baru ini di Istana Badai Salju tidak diragukan lagi adalah pengepungan 9 orang oleh Lin Bai. Medan pertempuran lainnya menampilkan pertarungan 1 lawan 2, seperti Chen Yule melawan Du Guming dan Mei Lin, atau Lu Qingjun melawan Ling Hu Jun dan Tang Jing. Hanya dalam pertempuran Lin Bai, ia bertarung 9 lawan 1. Terlebih lagi, di antara 9 orang ini terdapat 4 putra suci yang diakui oleh banyak ahli bela diri. Kekuatan gabungan keempat putra suci itu cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Namun, Lin Bai, menghadapi pengepungan 9 orang, tetap tenang dan terkendali, dengan mudah mengatasi situasi tersebut. Ia memaksa Li Mo mundur dengan 1 tebasan pedang dan menjatuhkan Zhao Xiantu dengan 1 pukulan. Ia menghadapi 9 lawan dengan mudah. Lin Bai secara berturut-turut membuat Li Mo, Zhao Xiantu, Sangguan Tong, dan Sun Miao terpental. Pada saat itu, Ji Ruoqi, Hua Qiansu, Shen Haoyue, Mo Mingyuan, dan Jiang Xiaoyue segera tiba. Hua Qiansu, putra suci dari Istana Bunga Plum, mendengus dingin. Tubuhnya menjadi kabur, dan sebuah lukisan tinta tradisional Tiongkok muncul di belakangnya, menggambarkan bunga plum yang mekar. Sesaat kemudian, kelopak hitam terbang keluar dari belakangnya. Putra suci Lin Bai, ambil ini. 3 variasi bunga plum. Sebuah kelopak melayang ke arah Lin Bai, seolah memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, menembus kehampaan. Lin Bai terhuyung, dengan tergesa-gesa menghindar, dan mendengus dingin, seorang pria terhormat, bagaimana kau bisa bertingkah seperti wanita, menikmati bunga dan tanaman? Hua Qiansu terkejut sesaat, lalu amarah terpancar di wajahnya. Ribuan kelopak meledak, menebas ke arah Lin Bai. Hancurkan! Niat pedang biru mengembun di sekitar Lin Bai, dan pedang iblisnya melepaskan serangan. Niat pedang teratai biru tampaknya mampu menembus langit, menghancurkan semua kelopak yang menyerang, yang kemudian mendarat dengan keras di Hua Qiansu. Hua Qiansu dengan tergesa-gesa menangkis dengan kedua tangannya. Dengan dentuman, dia terlempar oleh pedang. Rawa kekacauan. Tepat saat itu, semburan niat pedang terbang ke arah Lin Bai. Lin Bai menoleh dan melihat Jiang Xiaoyue, gadis suci sekte teratai biru, menggunakan teknik pedang yang sangat familiar baginya, menyerangnya. Tahap kedua teknik pedang teratai biru. Lin Bai terksenjing.
Teknik pedang yang digunakan gadis suci Sekte Teratai Biru ini sebenarnya adalah tahap kedua teknik pedang teratai biru yang telah Lin Bai kembangkan. Mungkinkah Sekte Teratai Biru dan Dewa Pedang Teratai Biru memiliki hubungan? Tidak heran Jiang Xiaoyue marah ketika melihat niat pedang teratai biru Lin Bai, menuduhnya mencuri teknik rahasia sektenya. Dasar bajingan pencuri, matilah. Jiang Xiaoyue melepaskan kekuatan tahap kedua teknik pedang teratai biru saat dia menyerang Lin Bai. Setelah Lin Bai dengan cermat memeriksa teknik tersebut, dia menemukan bahwa meskipun teknik pedang teratai biru yang digunakannya tampak mirip dengan miliknya sendiri, ada perbedaan. Lin Bai berkata dingin, aku mencuri kemampuanmu. Dibandingkan dengan ilmu pedang yang kukultivasikan, kemampuanmu lebih mirip mencuri. Kau hanya mempelajari aspek permukaannya saja, tanpa memahami esensi dan makna sejati dari ilmu pedang. Akan kutunjukkan padamu ilmu pedang teratai biru yang sebenarnya. Lin Bai meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang. Rawa kacau. Lin Bai juga melepaskan tahap kedua dari ilmu pedang teratai biru. Niat pedang menyebar, menyelimuti langit dan bumi, seolah berubah menjadi rawa yang mampu mengubur para dewa dan makhluk abadi, menjebak Jiang Xiaoyue yang mendekat di dalamnya. Ekspresi Jiang Xiaoyue berubah drastis, menyadari bahwa di bawah kekuatan pedang Lin Bai, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tak berdaya, Jiang Xiaoyue menggertakkan giginya dan melepaskan jurus terkuat dalam tahap kedua ilmu pedang teratai biru. Satu pedang menutupi langit. Bab 5678-9 Kekalahan beruntun. Pedang yang menutupi langit. Jiang Xiaoyue terperangkap oleh ilmu pedang Lin Bai dan tidak dapat melarikan diri. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain melepaskan jurus terkuat dari tahap kedua teknik pedang teratai biru, sebuah teknik ilahi. Seluruh kekuatan tubuh dan niat pedangnya menyatu menjadi pedang kolosal yang seolah menutupi langit, menebas ke arah Lin Bai. Pedang ini sangat besar, seolah menutupi seluruh langit. Sungguh tiruan yang kikuk. Biar kutunjukkan padamu, pedang yang menutupi langit, yang sebenarnya. Lin Bai mencibir, niat pedangnya menyusut ke dalam tubuhnya saat dia menyerang ke depan. Seperti seberkas energi pedang biru yang menyapu langit, ia mencapai Jiang Xiaoyue dalam sekejap mata. Cahaya pedang biru yang menyilaukan itu dengan cepat membesar di mata Jiang Xiaoyue, mengaburkan semua yang bisa dilihatnya. Dalam keadaan linglung, energi pedang biru ini menutupi langit, bumi, dan semua hal di dunia. Pedang ini menjadi satu-satunya yang ada di matanya. Ini adalah pedang yang menutupi langit. Bukan langit yang tertutup, melainkan matanya. Ini, Jiang Xiaoyue sangat terkejut. Lin Bai jelas-jelas yang mencuri kemampuannya, jadi bagaimana mungkin ilmu pedangnya lebih kuat darinya. Mereka menggunakan ilmu pedang yang sama persis, namun kekuatan yang termanifestasi di tangan mereka sangat berbeda. Jiang Xiaoyue tidak mengerti, seolah-olah keyakinannya yang telah lama dipegangnya runtuh saat ini. Nona Jiang Xiaoyue, hati-hati. Tepat ketika pedang Lin Bai hendak menyerang Jiang Xiaoyue, Shen Haoyue yang saleh tiba-tiba turun tangan, menyelamatkannya. Shen Haoyue mengenakan jubah Taois, rambutnya diikat dengan mahkota emas, memancarkan kesalehan, wajahnya tegas, memegang pedang panjang Tai Chi, matanya yang tajam menatap Lin Bai. Detik berikutnya, Shen Haoyue mengacungkan pedang panjang Tai Chi-nya, memegangnya di tangan kanannya, tangan kirinya membentuk gerakan jari pedang, memegang pedang secara vertikal di antara alisnya, tatapannya semakin tegas dan dingin. Ukiran, Tai Chi Yin yang ikan kembar, di gagang pedang panjangnya tampak hidup, muncul dari gagang dan berubah menjadi dua naga ilahi, satu hitam dan satu putih, menerjang Lin Bai dengan taring dan cakar yang terbuka. Shen Haoyue, yang memegang pedang panjangnya, menggunakan langkah 7 bintang, menyerbu Lin Bai bersama kedua naga itu. Naga kembar pengendali pedang. Ini adalah teknik pedang dari sekte yang murni, kekuatannya menakutkan. Lin Bai menggunakan teknik pengendalian pedangnya untuk dengan cepat menghindari kejaran naga-naga itu. Shen Haoyue berbalik, pedang panjangnya yang tajam mengarah langsung ke wajah Lin Bai. Hanya tipuan. Lin Bai mencibir, menebas dengan pedangnya, aku hanya membuka celah kecil, dan kau benar-benar berpikir kau telah meraih kunci kemenangan. Serangan pedang Lin Bai seketika menghancurkan kedua naga itu dengan energi pedang biru. Ekspresi Shen Haoyue berubah drastis, buru-buru meningkatkan kultivasinya untuk melawan. Namun, serangan pedang itu sangat dahsyat, menembus semua pertahanan Shen Haoyue dan membuatnya terpental. Jiruochi dari lembah Phoenix terbang mendekat dan berbisik, Putra Suci Lin Bai, bisakah kita menghentikan pertarungan kita? Lin Bai menjawab dengan dingin, Nona, sepertinya Anda salah paham. Bukan karena saya tidak mau meletakkan senjata, tetapi Anda yang mengepung saya. Jiruochi tersenyum getir, tetapi ketika kami tiba, saya jelas melihat Putra Suci Lin Bai mengayunkan pedangnya dan melukai orang.
Lin Bai berkata dengan kesal, jika Anda tidak mau bertarung, maka mundurlah. Jika Anda ingin bertarung dengan saya, maka silakan. Jiruochi terkejut, dia tidak pernah menyangka Lin Bai akan begitu mendominasi. Kalau begitu, izinkan saya juga merasakan ilmu pedang putra suci Lin Bai. Api menyembur dari tubuh Jiruochi, dan seekor phoenix yang terlahir kembali dari abu terbang keluar darinya. Sebenarnya itu garis keturunan phoenix. Lin Bai langsung merasakan kekuatan phoenix di dalam diri Jiruochi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Jiruochi kemungkinan besar terhubung dengan phoenix dari ras ilahi. Pada saat ini, Mo Mingyuan, putra suci Sekte Bulan Perak, menyerbu ke arah Lin Bai, berkata, Nona Jiruochi, mengapa saya harus merepotkan Anda? Saya bisa mengatasinya sendiri. Melihat serangan Mo Mingyuan, Lin Bai membalas dengan serangan pedang. Aura pedang yang terbentuk dari niat pedang teratai biru menembus pertahanan Mo Mingyuan, membuatnya terpental dalam keadaan yang menyedihkan. Seorang badut berani berdiri dan berteriak. Kau mencari kematian. Lin Bai menatap tajam Mo Mingyuan. Mo Mingyuan, yang tidak terluka parah ketika mendarat di tanah, marah mendengar kata-kata Lin Bai dan memuntahkan seteguk darah. Jiruochi bergerak cepat, menyalurkan kekuatan phoenix-nya saat menyerang Lin Bai. Kekuatan api yang terpancar dari tubuhnya membakar separuh langit. Niat pedang biru yang terpancar dari Lin Bai juga mewarnai separuh langit menjadi merah. Langit di atas istana bulan separuh berwarna merah menyala yang menyilaukan dan separuh lagi biru seperti mimpi. Jiruochi menggunakan kekuatan phoenix, sementara Lin Bai melepaskan niat pedang teratai biru. Serangan mereka berbenturan. Boom! Semburan kekuatan meledak, menggema di seluruh paviliun bulan terang. Pedang Lin Bai menghancurkan kekuatan phoenix Jiruochi, membuatnya terlempar ke belakang, batuk darah. Aku bisa melihat bahwa kau bermaksud baik, Nona muda, dalam mencoba menghentikan pertempuran, tetapi niat baikmu salah tempat. Kata Lin Bai dingin, melirik Jiruochi. Pertempuran ini, di mana 9 putra suci mengepung Lin Bai, berakhir dengan kemenangan telak Lin Bai. Lin Bai bahkan belum menggunakan penggaris pengukur, mereka telah jatuh satu per satu ke tangannya. Meng Qinxian baru saja selesai menyembuhkan diri dan membuka matanya untuk melihat Lin Bai mengalahkan 9 orang dengan kekuatan petir. Dia berseru kaget, astaga. Kakak Lin, kau sangat kuat. Lu Qingjun, setelah menjatuhkan Ling Hu Jun dan Tang Jing dengan satu tebasan pedang, berkata dengan takjub, saudara Lin tidak hanya memiliki ilmu pedang yang luar biasa, tetapi dia juga telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh, dan bahkan mencapai alam buah Dao Tai. Chen Yule melirik Lin Bai, yang berdiri dengan bangga di udara, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, dan tersenyum pahit, awalnya kupikir jaraknya akan menyempit, tetapi aku tidak menyangka akan melebar. Ni. Sang berkata dengan terkejut, aku tidak pernah menyangka saudara Lin begitu mampu, melawan 9 orang sekaligus dan masih mampu mengatasinya dengan mudah. Yi Heze sangat terkejut, saudara Lin, kau benar-benar pantas disebut pendekar pedang nomor 1 dari generasi muda di Chu. Setelah mengalahkan 9 orang itu, Lin Bai melesat dan langsung menuju Limo. Limo, yang sudah terluka parah oleh Lin Bai, meraung saat melihat Lin Bai menyerbu ke arahnya. Lin Bai, apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah putra suci keluarga Li. Jika kau berani membunuhku, keluarga Li-ku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lin Bai menginjak dada Limo, menjatuhkannya ke tanah. Detik berikutnya, Lin Bai memukul kepala Limo dengan telapak tangannya, cahaya aneh berkilat di matanya. Pencarian jiwa. Sebuah kekuatan aneh mengalir melalui telapak tangan Lin Bai ke dalam pikiran Limo, seperti kapak yang membelah tengkoraknya, mengungkapkan seluruh ingatannya. Ah! Limo menjerit kesakitan. Dengan kultivasi Lin Bai saat ini di alam buah Dao Tai, dia dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan pencarian jiwa. Setelah pencarian jiwa selesai, itu tidak akan merusak kepala atau merenggut nyawa. Bab 5679 Kasim Tua. Kasim yang terhormat, pencarian jiwa. Mata Lin Bai berkilat tajam saat ia memukul kepala Limo dengan telapak tangannya. Ah! Limo merasa seolah-olah kekuatan aneh telah menembus tengkoraknya, dan ia menjerit kesakitan. Seluruh ingatan hidupnya terlintas di depan mata Lin Bai. Sesaat kemudian, Lin Bai melepaskan Limo. Tubuhnya, seolah-olah jiwanya telah dicabut, roboh ke tanah, kejang-kejang lemah. Tetapi Lin Bai tidak menemukan apapun yang dicarinya di pikiran Limo. Tidak ada. Lin Bai terkejut. Ia telah menemukan banyak kenangan berharga di pikiran Limo, tetapi tidak ada informasi tentang anak Anumerta. Seketika, mata Lin Bai berkilat saat ia menatap Zhao Xiantu di sampingnya. Karena Limo tidak memiliki informasi tentang anak Anumerta, target selanjutnya adalah Zhao Xiantu dan Sun Miao. Lin Bai menatap dingin Zhao Xiantu, menyebabkan Zhao Xiantu gemetar tanpa sadar.
Ia melihat Limo kejang-kejang di tanah, dan ekspresi ketakutan yang hebat muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu teknik jahat macam apa yang digunakan Lin Bai pada Limo, dia yakin itu bukanlah sesuatu yang baik. Lin Bai, apa yang ingin kau lakukan? Zhao Xiantu berteriak pada Lin Bai, hatinya dipenuhi kegelisahan. Lin Bai tersenyum dingin dan terbang pergi. Zhao Xiantu buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan kultivasinya dan melayangkan pukulan ke arah Lin Bai. Kekuatan mengerikan itu langsung menyerbu ke arahnya. Namun serangannya dengan mudah dinetralisir oleh Lin Bai. Niat pedang teratai biru terkondensasi dan menebas serangan Zhao Xiantu. Lin Bai menginjak Zhao Xiantu di bawah kakinya dan menyerang bagian atas kepala Zhao Xiantu dengan pukulan telapak tangan. Pencarian jiwa. Ah! Seperti Limo, Zhao Xiantu merasakan kekuatan aneh membelah kepalanya dan menyerbu lautan ingatannya. Seluruh ingatan hidup Zhao Xiantu berkelebat di depan mata Lin Bai. Dan kali ini, Lin Bai tidak kecewa. Ketemu. Mata Lin Bai berbinar gembira. Dalam ingatan Zhao Xiantu, ia telah berhasil menembus ke alam buah Dao Taiyi dan keluar dari pengasingan 5 bulan yang lalu. Saat itu, setelah keluar dari pengasingan, ia dan beberapa tetua keluarganya datang ke halaman terpencil di ibu kota. Mereka menunggu di sana selama 5 hari. 5 hari kemudian, pangeran ketiga membawa seorang wanita ke halaman dan memerintahkan keluarga Zhao untuk menjaganya dengan baik dan tidak membiarkannya pergi. Saat itu, para tetua keluarga Zhao menanyakan latar belakang wanita tersebut. Pangeran ketiga hanya mengatakan bahwa dia adalah keturunan seorang teman lama dan sangat penting baginya. Dengan menggabungkan ini dengan berbagai informasi yang telah ia pelajari, Lin Bai pada dasarnya dapat memastikan bahwa wanita yang dipercayakan pangeran ketiga kepada keluarga Zhao adalah anak anumerta yang dibawanya kembali dari Qianzu di Gurun Utara. Yaitu, putri kandung pangeran ke-12. Ternyata seorang wanita, Lin Bai juga agak terkejut. Namun, Lin Bai masih ingat dengan jelas halaman terpencil tempat keluarga Zhao menyembunyikan wanita itu. Lanting Xiaosu. Lin Bai mengingat nama halaman terpencil itu dan kemudian melepaskan Zhao Xiantu. Zhao Xiantu, seperti Limo, tampaknya jiwanya telah dicabut, tergeletak di tanah kejang-kejang, wajahnya pucat, tidak sadarkan diri. Lin Bai tahu bahwa baik dia maupun Limo tidak dalam bahaya maut. Efek samping dari pencarian jiwa terlalu parah, menyebabkan mereka kehilangan kesadaran sementara. Tepat ketika Lin Bai selesai mencari jiwa mereka, energi yang sangat kuat melonjak dari langit di atas Istana Bulan. Seorang kultivator tingkat buah Luo Dao Agung, Lin Bai, Chen Yule, Meng Qinxian, Ni Sang, dan yang lainnya semua mendongak. Aura kuat ini jelas berasal dari seorang seniman bela diri tingkat buah Luo Dao Agung. Hentikan! Sebuah suara laki-laki yang lembut dan feminin terdengar. Gambar, suara itu aneh dan tidak lazim, meskipun jelas suara laki-laki, suara itu terdengar sangat feminin. Pada saat itu, kata Kasim langsung terlintas di benak Lin Bai. Benar saja, setelah suara itu terdengar, seorang Kasim tua yang mengenakan pakaian istana muncul di udara. Kemunculan Kasim tua ini yang tiba-tiba, dengan kultivasinya di alam buah Dao Luo Agung, segera menekan semua putra dan putri suci yang bertarung sengit di dalam Istana Bulan. Semua putra dan putri suci berhenti bertarung dan menatap Kasim tua itu. Meskipun mereka tidak tahu latar belakangnya, kultivasinya di alam buah Dao Luo Agung dan pakaian istananya memudahkan mereka untuk mengaitkannya dengan Kaisar Chu di dalam istana. Kasim, ternyata ada Kasim di dalam Istana Bulan. Seru Meng Qinxian dan Ni Sang dengan terkejut. Chen Yule menyarungkan pedang gerbang naganya dan buru-buru berkata kepada Meng Qinxian dan Ni Sang, Saudara Meng, Saudara Ni, jangan bersikap kasar. Kasim ini adalah Kasim Agung saat ini, yang mulia. Kasim Agung, seorang penasihat dekat Kaisar Chu. Seseorang yang layak untuk menghadap Kaisar Chu. Meng Qinxian dan Ni Sang segera tidak berani lancang dan berdiri dengan hormat di samping. Chen Yule buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Chen Yule muda memberi salam kepada yang mulia. Kasim tua itu tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda Chen, tidak perlu formalitas seperti itu. Chen Yule bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya apa yang membawa Yang Mulia ke Istana Bulan? Kasim tua itu tersenyum dan berkata, atas perintah Kaisar Chu, saya memanggil semua putra suci dan putri suci ke istana. Gedebuk. Mendengar ini, semua putra suci dan putri suci, termasuk Chen Yule, jantung mereka berhenti berdetak. Kaisar Chu memanggil mereka ke istana. Apa artinya ini? Meskipun Chen Yule, Meng Qinxian, dan yang lainnya adalah putra suci dan putri suci dari sekte dan keluarga besar, mereka tetap tidak memenuhi syarat untuk bertemu Kaisar Chu. Hanya ketika Meng Qinxian dan yang lainnya pertama kali tiba di ibu kota, di bawah bimbingan para tetua sekte mereka, mereka memasuki istana dan bertemu Kaisar Chu sekali. Selain itu, mereka tidak pernah melihat Kaisar Chu lagi.
Sekarang, mendengar Kasim tua itu mengumumkan bahwa dia telah memanggil mereka ke istana atas perintah Kaisar Chu. Meng Qinxian dan Nisang tersentak bangun. Sebagai salah satu penguasa wilayah timur alam iblis, kultivasi dan prestise Kaisar Chu terkenal di seluruh alam iblis. Bahkan, Meng Qinxian dan Nisang yang sombong, bersama dengan putra dan putri suci lainnya, merasa terharu oleh keagungan Kaisar setelah mengetahui bahwa mereka akan bertemu dengannya. Chen Yule mengerutkan kening dan bertanya, bolehkah saya bertanya, Kasim yang terhormat, siapa yang dipanggil oleh Yang Mulia Kaisar Chu? Kasim tua itu tersenyum dan menunjuk dengan jarinya yang seperti anggrek ke arah putra dan putri suci di bawah kalian, dan kalian, Yang Mulia Kaisar Chu memanggil kalian semua. Para pendekar bela diri yang ditunjuk oleh Kasim tua itu merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka seperti sekelompok junior yang telah berbuat salah, hendak mengakui dosa-dosa mereka di hadapan para tetua, mereka semua menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Kasim tua itu. Kali ini, Kaisar Chu tidak memanggil satu orang, tetapi sekelompok orang. Chen Yule, Lin Bai, Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, dan Lu Qingjun semuanya ada di antara mereka. Kong Qiwen, Ling Hujun, Tang Jing, Wu Kang, Du Guming, dan Mei Lin juga ada di antara mereka. Li Mo, Sun Miao, Sangguan Tong, Zhao Xiantu, Jiruoqi, Hua Qiansu, Shen Haoyue, Mo Mingyuan, dan Jiang Xiaoyue juga akan ikut. Singkatnya, tidak satu pun dari putra dan putri suci yang bergerak di Istana Bulan hari ini dapat lolos. Kasim tua, Gui Gonggong, berkata sambil tersenyum, putra dan putri suci, silakan. Dia memberi isyarat agar mereka maju dan menatap mereka sambil tersenyum. Meng Qinxian dan Nisang terdiam sejenak, dan keduanya menatap Chen Yule. Ekspresi Chen Yule tampak serius, menyadari bahwa masalah ini telah meningkat dan dia harus pergi ke Kaisar Chu untuk menyelesaikannya. Lin Bai berkata dengan suara rendah, Saudara Chen, keadaan sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa mengikuti Gui Gonggong ke istana terlebih dahulu. Bab 5680 Kaisar Chu memanggilku. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, kita tidak punya pilihan selain pergi menemui Kaisar Chu. Lin Bai berjalan mendekat dan bertukar beberapa patah kata dengan Chen Yule. Chen Yule mengangguk dan berkata, karena ayahmu yang terhormat telah datang sendiri, kita tidak punya pilihan selain pergi. Meng Qinxian tampak gelisah, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Chen, Saudara Lin, Saudara Lu, Saudara Yi, masalah ini muncul karena Sekte Fantian dan Sekte Baitian kita. Jika Kaisar Chu menanyai kita nanti, jangan malu, alihkan saja semua kesalahan kepada kita. Nisang mengangguk dan berkata, benar, kita yang menyebabkan masalah ini, kita yang akan menanggung kesalahannya. Kalian berdua tidak perlu terlibat. Yi Heze mengerutkan bibir dan berkata, Saudara Meng, Saudara Ni, apa yang kalian katakan? Kita semua bertindak bersama, bagaimana mungkin kita membiarkan kalian berdua yang menanggung kesalahan? Lu Qingjun berkata dengan suara rendah, Saudara Yi benar. Kita akan menanggung kesalahan bersama. Ada kekuatan dalam jumlah. Bahkan jika Kaisar Chu menghukum kita, dia tidak akan berani menghukum keenam putra suci kita sekaligus, bukan? Bagaimana menurutmu, Saudara Lin? Saudara Chen? Chen Yule tertawa, saudara-saudara, aku yang membawa kalian ke Istana Bulan. Karena kecelakaan ini terjadi hari ini, aku, Chen Yule, tentu saja yang harus disalahkan. Tenang saja, jika Kaisar Chu menyalahkan kita, aku, Chen Yule, akan menanggung kesalahan sendirian. Lu Qingjun berkata dengan kesal, ini lagi, satu lagi yang suka bermain sebagai pahlawan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena semua orang begitu setia dan saleh, tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika Kaisar Chu menyalahkan kita dalam perjalanan ke istana ini, kita berenam akan menanggung kesalahan bersama. Yi Heze tertawa, benar, kita akan minum bersama dan berbagi kesalahan. Meng Qinxian dan Nisang merasakan gelombang emosi. Mereka berdua adalah putra suci dari berbagai sekte, dihormati dan dipuja oleh ribuan orang di dalam sekte mereka. Banyak orang mengelilingi mereka setiap hari, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berteman. Kali ini, mereka datang ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu. Untuk pertama kalinya, Meng Qinxian dan Nisang merasa memiliki beberapa teman yang dapat berbagi kebencian mereka. Baru saja, ketika perkelahian pecah, semua orang menyerang bersama-sama. Kita hanya minum bersama. Kita semua minum bersama, dan kita berbagi kesalahan, kata Chen Yule, sambil memandang Lin Bai dan yang lainnya, sebelum mengikuti Kasim itu ke istana. Sementara itu,
Li Mo dan Zhao Xiantu, yang telah menjalani pemeriksaan jiwa oleh Lin Bai, terbangun. Setelah diberitahu tentang situasi mereka, mereka bergabung dengan yang lain dalam perjalanan ke istana. Chen Yule, Lin Bai, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, dan Lu Qingjun mengikuti Kasim itu dari dekat. Chen Yule tersenyum dan bertanya, Kasim Gui, bolehkah saya bertanya mengapa Yang Mulia Kaisar Chu memanggil kita hari ini? Tuan Muda Chen, bukankah itu pertanyaan retoris? Kasim Gui berkata sambil tersenyum pelan, para putra dan putri suci telah menimbulkan keributan di Istana Bulan sehingga bahkan para penjaga Istana Bulan, mengetahui hal ini, tidak berani dengan mudah bertindak melawan Anda. Para penjaga Istana Bulan melaporkan berita tersebut kepada Divisi Zhaoxin. Setelah mendengar bahwa lebih dari 20 putra dan putri suci dari sekte dan keluarga besar bertempur di Istana Bulan, Divisi Zhaoxin juga tidak berani ikut campur. Divisi Zhaoxin melaporkan masalah ini kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu kemudian memerintahkan pelayan tua ini untuk datang dan memanggil Anda, putra dan putri suci. Kasim Gui tampaknya memiliki hubungan baik dengan Chen Yule, menjawab semua pertanyaannya. Kasim Gui menghela napas dengan sungguh-sungguh, putra suci keluarga Chen, putra suci Lin Bai, apa sebenarnya yang terjadi sehingga menimbulkan keributan seperti itu? Lebih dari 20 putra dan putri suci bertempur, pemandangan seperti itu jarang terlihat bahkan dalam 10.000 tahun. Chen Yule dan Lin Bai saling bertukar pandang, tersenyum canggung, dan keduanya tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sebelum Lin Bai dan Chen Yule dapat menjawab, Kasim itu berkata, baiklah, kalian tidak perlu menjelaskan secara detail kepadaku. Kalian bisa menjelaskan perlahan-lahan ketika bertemu Kaisar Chu. Chen Yule bertanya sambil tersenyum, Kasim, bagaimana suasana hati Kaisar Chu hari ini? Kasim itu tertawa, suasana hati Yang Mulia memang sudah tidak begitu baik sejak awal, dan mendengar tentang gangguan kalian di Istana Bulan hanya memperburuknya. Jadi, sebaiknya kalian berhati-hati. Mendengar ini, ekspresi Chen Yule mengeras, dan dia bertanya sambil tersenyum, lalu, Kasim, apa yang harus kita lakukan? Kasim itu berkata kepada Chen Yule, bicaralah dengan sopan. Lebih dari 20 putra dan putri suci mengikuti di belakang Kasim, meninggalkan Ming Yue Fang dan langsung menuju istana. Sesampainya di istana, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa gerbang istana sangat megah dan mengesankan, dengan para prajurit yang memegang pedang berdiri di kedua sisinya. Mata dingin dan tanpa ampun mereka di balik baju zirah mengamati para prajurit yang masuk dan keluar istana. Mereka semua adalah pengawal kekaisaran yang melindungi istana. Saat Lin Bai melangkah masuk, dia merasakan tekanan tak terlihat yang berat menekan hatinya. Tekanan ini tampaknya tidak berasal dari tubuh fisiknya, melainkan dari jiwanya. Dengan setiap langkah yang diambil Lin Bai, tekanan itu meningkat. Saat dia melewati gerbang istana pertama, tekanan itu telah mencapai puncaknya, menyebabkan wajah Lin Bai sedikit pucat. Li Mo dan Zhao Xiantu, yang sudah terluka parah oleh Lin Bai, berjalan di sepanjang jalan istana, wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka terhuyung-huyung, mata mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan, jelas, mereka ketakutan. Putra dan putri suci lainnya juga merasakan tekanan yang cukup besar. Melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan istana, di ujungnya berdiri sebuah istana yang megah. Ini adalah istana tempat Kaisar Chu menangani urusan negara, yang bernama Aula Fengtian. Dengan setiap langkah yang diambil Lin Bai dan yang lainnya menuju Aula Fengtian, tekanan yang menekan tubuh dan jiwa mereka meningkat. Terlebih lagi, tekanan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan atau dilawan dengan kekuatan kultivasi. Dengan menanggung tekanan yang sangat besar, 20 lebih putra dan putri suci mengikuti Kasim itu sampai ke depan Aula Fengtian. Lin Bai melirik ke belakang ke arah putra dan putri suci di belakangnya, melihat bahwa banyak dari mereka ketakutan dan diam, seperti burung puyuh yang ketakutan, berkerumun bersama. Bahkan Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan yang lainnya, yang biasanya tak kenal takut, berwajah pucat, alis mereka berkerut, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki sikap dan kesombongan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Sekarang, berdiri di depan Aula Fengtian, mereka seperti manusia biasa tanpa kultivasi, akan bertemu kaisar. Wajah mereka dipenuhi kecemasan, dan mata mereka dipenuhi rasa takut dan cemas. Yang mulia, putra dan putri suci telah tiba. Kasim itu dengan hormat berseru dari gerbang istana. Biarkan mereka masuk. Sebuah suara agung bergema dari dalam Aula Fengtian. Suara itu dalam dan kuat, meskipun tidak keras, suaranya dalam dan menggema, seperti guntur yang meledak di telinga Lin Bai dan yang lainnya. Ya, jawab Kasim itu, menoleh ke arah putra dan putri suci di belakangnya dan berkata, putra dan putri suci, silakan ikuti saya ke aula. Dipimpin oleh Kasim itu,
rombongan memasuki Aula Fengtian.